Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kita dapat menunaikan salat subuh berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla subha wa huwa fi zimmatillah." Barang siapa yang menunaikan sholat subuh, maka dia ada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Zimmatullah. Zimmah di dalam bahasa Arab itu maknanya adalah satu kehormatan dan yang kedua adalah penjagaan. Jadi kalau ada orang istrinya dirampas, anaknya diculik, lalu orang tersebut pasti akan mati-matian membela keluarganya itu. Nah, itu dalam bahasa Arab namanya zimmah. Yang kedua, makna zimmah itu adalah jika zimmah tersebut dilanggar, maka dia akan menanggung aib seumur hidupnya. Itu zimmah manusia. Bagaimana dengan zimmah Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi Rasul bersabda, barang siapa yang menunaikan sholat subuh, man shalla subha fa huwa fi zimmatillah. Barang siapa yang menunaikan sholat subuh, dia ada di dalam zimmahnya Allah. Zimmah itu tidak ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Maka diartikannya dengan makna. Dan makna zimmah itu ada dua arti. Yang pertama adalah ketika seseorang dibunuh, diculik keluarganya, lalu dia membela dan berkorban nyawa untuk itu. Itu arti zimmah yang pertama. Zimmah yang kedua artinya adalah kalau zimmah itu dilanggar, maka seumur hidup dia menanggung aibnya. Itu zimmah pada manusia. Bagaimana lagi dengan zimmahnya Allah? Nah, orang yang menunaikan sholat subuh, dia ada di dalam zimmahnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya penjagaan luar biasa, perlindungan luar biasa, dan kalau itu dilanggar, aib bagi Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa zimmah itu? Untuk orang-orang yang menunaikan sholat subuh. Maka alhamdulillah dengan taufik dan inayah Allah taala kita telah menunaikan sholat subuh, dan alhamdulillah sholat subuhnya pun dengan berjamaah. Mudah-mudahan Allah tetap memberikan hidayah kepada kita dan menjaga istiqomah kita. Amin ya rabbal alamin. Hadis Adabul Mufrad. Kemarin terakhir kita membahas itu adalah tentang sifat sombong ya. Sombong itu ada dua cara. Berasal dari kata bahasa Arab al-kibru. Sombong dalam bahasa Arab artinya al-kibru. Ada al-kibru, ada at-takabbur. Kibru itu memang orangnya besar, memang orangnya hebat, dan dia bersedia disombong. Kalau at-takabbur sebenarnya tidak hebat tapi sombong, jadi merasa hebat. Ada orang yang benar-benar hebat kemudian sombong, ada orang yang sebenarnya tidak hebat tapi merasa hebat dan dia sombong di situ. Dua-duanya tercela. Al-kibru wa takabur, dua-duanya adalah sifat yang sangat Allah benci. Ya. Ada orang yang betul-betul kaya kemudian sombong, tapi ada orang juga yang merasa kaya lalu sombong. Nah, itu yang berbahaya. Maka dari itu Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa ada 3 orang yang Allah sangat murka dan tidak mau melihat mereka nanti di akhirat. Yang pertama adalah pemimpin zalim, yang kedua adalah orang
kaya tapi berzina. Yang ketiga, orang miskin yang sombong. Miskin sombong, kaya sombong masih penting. Bahasa Sunda aya leuheun. Tapi kalau miskin sombong tah balangkeun. Nah, di sini Allah SWT bersabda dalam hadis qudsi bahwa kesombongan itu adalah pakaianku dan keagungan adalah selendangku. Barang siapa yang menyaingiku dalam hal itu atau merampas itu dariku, azabtuhu, aku pasti akan menyiksanya. Kesombongan adalah bajuku, jubahku. Keagungan adalah jubahku, pakaianku. Kesombongan adalah selendangku. Siapapun yang mengambilnya dariku pasti akan aku azab. Ini hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri dan Abu Hurairah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Selain Imam Bukhari juga Imam Muslim meriwayatkan hadisnya sahih. Berikutnya dari Nu'man bin Bashir, beliau berpidato di atas mimbar. Berarti ini athar jatuhnya. Qala inna lisyaitani masaliya wa fukhukhan. Sesungguhnya syaitan itu punya jalan-jalan masuk, punya lubang-lubang masuk kepada manusia. Wa inna masaliya syaitan wa fukhukhahu al-batru bi an'umillah. Dan di antara pintu-pintu syaitan masuk ke dalam diri seseorang adalah al-batar, al-fakhr, merasa bangga, merasa hebat, bi'ata'illah, dengan pemberian Allah. Kenapa sombong itu tercela? Karena yang disombongkan adalah pemberian Allah. Jadi hanya Allah yang berhak untuk sombong. Al-fakhru bi'ata'illah, bangga kemudian merasa hebat, padahal bi'ata'illah, dengan pemberian Allah. Wal kibriya'u ala ibadillah, juga merasa angkuh dari hamba-hamba Allah yang lain. Itu pintu syaitan masuk ke diri seseorang. Bangga dengan pemberian Allah, kemudian sombong dengan manusia, wattiba'ul hawa, kemudian memperturutkan hawa nafsu bi ghairi zatillah, bukan di jalan Allah Subhanahu wa taala atau bukan dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Nafsu syahwat Islam sudah mengaturnya. Silahkan lampiaskan dengan pasanganmu yang halal. Nafsu harta silahkan kau nikmati, tapi seleksilah, pilihlah yang tidak bisa kau makan. Nafsu berkuasa silahkan berkuasa, tapi tegakkanlah amanah Allah dan amanah orang-orang yang kau kuasai tersebut. Jadi mengikuti hawa nafsu bukan dalam rangka kepatuhan kepada Allah adalah pintu syaitan masuk ke dalam diri kita. Maka silahkan nikmati nafsu itu, silahkan lampiaskan nafsunya, tetapi fisabilillah, di dalam aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kalau tidak salah kita membaca sebuah hadis Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari disebutkan pernah menggambarkan dunia ini seperti aliran sungai yang tepiannya ditumbuhi oleh rerumputan dan bunga-bunga. Silahkan makan dan silahkan ambil dari bunga dan rumput itu buat kalian dan juga mungkin hewan ternak kalian. Tetapi hati-hati, di sana ada rumput atau bunga yang beracun, jangan kau ambil. Ini memberikan kita filsafat hidup bahwa nikmatilah dunia, ambillah hakmu dari dunia, tetapi perhatikan mana yang Allah haramkan,
sedikit itu biasa, nu saeutik masuk laris bisa. Betul. Jadi yang halal itu bejibun. Mungkin dari 100% itu yang halal itu 99%. Satunya yang haram, tetapi yang satu itu yang dicari-cari orang. Di sini terdapat sebuah larangan bahwasanya ketika orang mengambil jatahnya di dunia, jangan sampai dia mengambil yang beracun. Berikutnya masih hadis tentang kesombongan. Dari sahabat mulia Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ihtajjatil jannatu wan nar." Surga dan neraka pernah ngobrol, pernah berdebat, pernah berkomunikasi. Di dalam perkataan lain, Sufyan mengatakan, "Ikhtasomat." Surga dan neraka pernah bertengkar. Pasti ada seorang. Qalatin nar. Lalu neraka berkata, "Yalijunil jabbarun." Kata neraka, "Aku adalah tempatnya orang-orang jabbarun." Jabbaran itu yang berperangai kasar, tiran, diktator, merasa besar, merasa hebat. Itulah tempatku. Aku adalah tempat untuk para jabbarun. Wa yalijunil mutakabirun. Aku juga adalah tempat untuk orang-orang yang takabur. Wa qalatil jannah. Lalu surga menimpali, yalijuni du'afa. Kalau aku tempatnya orang-orang lemah. Wa yalijunil fuqara. Dan aku adalah tempatnya orang-orang miskin. Kalau Allah tabaraka wa ta'ala lil jannah, lalu Allah berfirman kepada surga, "Anti rahmati arhamu biki man asya." Hai surga, engkau adalah rahmatku, denganmu aku memberi kasih sayang kepada hamba-hamba. Summa qala linnar, lalu Allah berfirman kepada neraka, "Anti azabi." Hai neraka, kau adalah azabku, di mana aku mengazab denganmu orang-orang yang aku kehendaki. Wa likulli wahidatin minkuma mil'uha. Dan kalian berdua sudah ada jatah pengisinya, penghuninya masing-masing. Jadi tos aya Pak list nanti nama-nama pinarakaeun terus aya listna. Nu ka surga listna saha, anu ka neraka tos aya sadaya. Namun kita tidak diberitahu list itu, maka kita maksimalkan ikhtiar ibadah dan beramal soleh. Andai kan sudah tahu mah ngapain beramal, ujungnya di sana. Kalau sudah tahu di sini, oh saya mah di surga, udah cukup aja dengan yang standar. Bahkan mungkin tidak ibadah pun bisa, karena sudah di surga. Atau di neraka, ngapain saya ibadah, udah jelas di neraka. Tapi karena Allah rahasiakan itu dari kita, maka kewajiban kita, perintah kepada kita hanya untuk beribadah dan berusaha meraih takdir terbaik kita. Kata Allah Ta'ala, saat surga diciptakan, surga ini cerita, saat aku diciptakan, Tuhanku, penciptaku, Allah berfirman kepadaku bahwa aku ciptakan kamu untuk dimasuki orang-orang yang tawadhu dan orang-orang lemah. Dan saat neraka diciptakan, Allah berpesan kepada neraka, jangan ada yang masuk kepadamu kecuali orang-orang sombong, orang-orang takabur, orang-orang yang angkuh ya.
Mudah-mudahan pintu-pintu syaitan kepada kita berupa kesombongan kita hindari. Karena segala sesuatu yang berupa karunia itu menghembuskan api kesombongan atau angin kesombongan. Di dalam sebuah asar disebutkan ilmu, bahkan ilmu itu menghembuskan angin kesombongan. Ilmu yang sifatnya netral, ilmu yang sifatnya tidak ada hubungan dengan materi, ilmu yang sifatnya abstrak, bahkan itu dapat menghembuskan angin kesombongan. Apalagi dengan yang fisik, yang konkret, jabatan, harta, itu lebih jelas lagi. Hal itu sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam surat Al-Alaq, kalla innal insana layatgha, sesungguhnya manusia akan menjadi sewenang-wenang atau sombong atau berubah menjadi taghut. Bahkan yang taghut itu taghut. Kapan itu terjadi? An ra'ahu stagna, saat dia merasa cukup, saat dia merasa punya, saat dia merasa memiliki, itu manusia berubah menjadi taghut. Ada orang taghut dengan ilmunya, membodohi orang bodoh dan mengerjai orang pintar, lalu menyaingi orang-orang sepantarnya. Ada orang kaya sama juga, sombong ketika merasa memiliki, merasa punya, akhirnya jadi taghut. Jabatan lebih lagi, dia menjadi taghut karena merasa berkuasa. Maka surat Al-Alaq menjadi teguran buat kita bahwa ketika seseorang merasa punya dan merasa memiliki, dia sangat potensial untuk yatgha, untuk menjadi sombong, menjadi taghut, menjadi orang yang sewenang-wenang dan juga durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya hadis 556, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan ata Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kana jamilan. Ada seorang pemuda tampan sekali, bersekat, bersih, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Hubiba ilayyal jamal." Ya Rasulullah, saya sangat menyukai kebersihan dan keindahan. Jadi maksudnya orang tersebut yang tampan itu bajunya selalu bersih, sendalnya selalu bersih, branded, bajunya branded, bersih, bersekat, namun dia tak silahkan, handsome. Pokoknya apa istilahnya itu, orangnya tuh in terus gitu, in dengan passion yang ada. Pokoknya orangnya fashionable. Ya, fashionable. Dandy. Pokok nama tampilannya tuh itulah. Wa uti itu mataro, dan lihatlah penampilanku, kata orang itu kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana Anda lihat ya, aku diberi oleh Allah banyak karunia, sebagaimana Tuhan lihat. Hatta ma uhibbu an yafuqani ahad, sampai aku punya prinsip tidak boleh ada orang lebih dari saya dalam hal tampilan, ketampanan, perglowingan dan juga kepemilikan. Bukan nama ya Rasul ulah ayah, ulah tapi ayah nu leuwih hebat di saya. Sendalna pasti pangalusna, ngeleh gitu. Bajuna, celana lagi pang brandedna. Pokoknya nama passion itu dia nggak ada yang ngalahin. Sampai bilang ke Rasul, seperti Anda lihat ke Rasul, saya tidak mau ada orang lebih dari ini. Ya fuku itu fauk, ada orang yang lebih atas dari dia nggak mau. Saya tidak suka kalau ada orang lebih keren dari saya. Imma qala bi syiraqi nahlin wa imma qala bi sya'si ahmar. Al-kibru dzaka. Kata orang tersebut, ya Rasulullah, sendalku yang bagus ini, bajuku yang merah ini, yang bagus ini, apakah itu kesombongan? Qala la,
sombong kieu aja. Batarul haq, menolak kebenaran, merendahkan kebenaran, mengejek kebenaran, mencemooh kebenaran, wa ghamdin nas, dan merendahkan manusia. Jadi sombong dalam definisi Rasulullah adalah orang yang menolak kebenaran dengan cara apapun, baik mencemooh, baik merendahkan, baik menghinakan atau mempercandakan kebenaran. Dalam hadis lain, sapu itu mun basa urang mah ngabodoh-bodohkeun. Jadi orang yang ikut kebenaran itu dia anggap primitif, ortodok, terbelakang, miskin, kembali ke zaman batu dan sebagainya. Nah, ungkapan-ungkapan seperti itu namanya sabhul haq, mencemooh kebenaran. Di riwayat ini batarul haq, menolak kebenaran. Menolak dan mencemooh kebenaran atau yang sesifat dengan itu adalah kesombongan. Plus ghamdun nas, merendahkan manusia. Ini bukan hanya dalam riwayat Bukhari, tetapi ada juga dalam riwayat Abu Daud, riwayat Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Sahih. Luar biasa, Pak. Ternyata sombong itu bukan baju bagus, bukan sendal bagus, bukan fashionable, bukan tadi dandy. Apa ini beda kata dandy? Dandy si tadi. Bukan itu ternyata sombong. Tetapi sombong itu lebih kepada sikap di hati. Penampilan bukan sombong. Bahkan Rasul dalam hadis lain tentang ini masih sama tentang ini. Redaksinya beda. Redaksinya adalah innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Maka silahkan milikilah baju yang bagus, milikilah sendal yang bagus, milikilah fashion yang bagus, selera yang bagus, silahkan. Milikilah juga mungkin istri yang bagus. Tanda kutip. Bagus akhlaknya, bagus rupanya. Kalau masih belum begitu, tadi filsafat jari itu pas banget. Jadi lamun cinggir nanti ya cari cinggir lain. Karena pamiramo jari kita itu namanya untuk melengkapi yang ada, menyempurnakan yang ada. Jangan dibuang yang ada, karena ada kaidah dalam fikih Islam itu al-akhdhu bil jadidil aslahi ma'a mura'ati bil qadim salih. Ambil yang baru yang lebih baik dengan tetap menjaga yang lama yang masih baik. Apa neta kaidahnya? Eta kaidahnya. Bahwasanya begitupun dalam hukum itu kalau tradisi lama itu baik dipertahankan. Kalau yang baru ada yang lebih baik diambil. Al-akhdhu bil jadidil aslah ma'a mura'at bil qadim salih. Mengambil yang baru yang lebih baik dengan tetap menjaga yang lama yang masih baik. Istaghfirullah namanya. Itu dalam fikih dan dalam segala. Punya teman ada yang lebih baik, tetap teman lama jangan ditinggal. Ada barang yang baru silahkan, tapi barang yang lama dijaga. Tapi tidak mutlak kalau barang, karena standarnya adalah kesolehan dan kebaikan. Dan dia mengojai pas ngomong pas hujan gini, insya Allah. Berikutnya dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya. Jadi orang dulu biasa meriwayatkan hadis itu turun-temurun, dari bapakku dari kakekku dari sahabat Nabi SAW, dan sahabat itu dari Nabi SAW. Qala yuhsyarul mutakabbirun yaumal qiyamah amsal dzarri fi suratir rijal. Orang-orang yang berlaku sombong di dunia akan dibangkitkan, dikumpulkan amsal dzurri, ciga jagong,
atau sawi. Artinya apa? Dibalas kesombongannya dengan kerendahan. Fi surat rijal, tapi bentuknya manusia. Manusia 3 jagong. Bentuknya manusia tapi letih 3 jagong. Tak orang-orang sombong akan dibangkitkan seperti itu. Hukuman bagi kesombongannya. Ya kabayang we Pak ningali minion we kalau serujit ningali we. Kecil. Allah hinakan orang sombong dengan dibangkitkan dalam keadaan kecil. Yang syahumul dzullu, diliputi oleh segenap kehinaan. Min kulli makan, dari berbagai arahnya. Yusaquna ila sijni min jahannam, diseret digiring ke penjara di neraka jahanam. Yusamma bulas, penjara tersebut ada namanya, kata hadis Nabi SAW, nama penjara itu penjara bulas. Bulas di bahasa tertentu ya, Allah alam ini dari bahasa apa, tapi Allah menamai penjara tersebut dengan nama bulas, salah satu penjara yang terkejam di neraka jahanam. Untuk siapa? Lil mutakabbirin, untuk orang-orang yang takabur. Ta'luhum narul anyar, posisi tersebut ada di bawah, namanya neraka. Neraka itu namanya anyar, bukan anyar. Pak Anyar mau enggak, anyar. Ada neraka namanya anyar di atas jahanam posisinya. Ta'luhum narul anyar wa yusqauna min usarati ahli nar, dia dikasih minum dari perasan ahli neraka yang terbakar dan tersiksa. Usarah itu kalau orang perasan, bisa perasan keringat, bisa perasan darah, bisa perasan cairan dia, diminumkan kepada orang-orang yang ada di penjara bulas tadi, orang-orang sombong tadi. Maka ini peringatan kepada rejim-rejim yang tiran, yang sombong, yang mutakabir, yang mutajabir. Karena Allah sudah bersumpah, kesombongan adalah pakaianku, keagungan adalah selendangku. Siapa yang menyaikiku dalam hal itu, pasti aku akan azab dia. Lagi pula kita tidak punya alasan untuk sombong. Kita berawal dari air mani yang hina, berakhir jadi bangkai yang menjijikkan. Dalam sebuah syair disebutkan, ma balu awwaluhu nutfatun wajifatun akhiruhu yabkharu. Apa alasan manusia untuk sombong? Dia diciptakan dari air mani yang hina dan berakhir dengan bangkai yang menjijikkan. Itu syair. Dan kalau kita lihat skala manusia dalam alam raya, sering kita ulas ini, nggak pantas kita sombong. Kita adalah satu titik dari Masjid Al-Kautsar. Masjid Al-Kautsar titik dari Bandung, kecil. Bandung kecil dari Indonesia. Indonesia kecil dari peta bumi. Dan bumi adalah satu titik kecil dari 2 miliar benda langit dalam satu galaksi yang kita sebut galaksi Bima Sakti. Bumi adalah benda terkecil dari 2 miliar benda langit dalam galaksi kita Bima Sakti. Dan di alam semesta ini ada 2 miliar galaksi. Jadi kita adalah satu titik dari 2 miliar yang besar, dan 2 miliar yang besar itu adalah satu titik kecil dari 2 miliar yang lebih besar lagi. Bahkan penemuan baru bukan 2 miliar, sampai triliunan galaksi-galaksi tersebut. Dan luasnya semesta ini dibanding dengan keluasan arsy Allah saja yang merupakan makhluknya, itu hanya seperti cincin atau gelang yang dilempar di padang pasir yang luas. Nggak ada apa-apanya kita dengan semesta, nggak ada apa-apanya. Jangan dengan semesta, dengan suka menak aja kita nggak ada apa-apanya, nggak dianggap apa-apa. Ke RT aja
derajatnya. Man tawadha'a lillahi rafa'ahu. Barang siapa yang tawadu kepada Allah, Allah akan angkat derajatnya. Tapi hati-hati, ada orang tawadu tapi untuk meninggi. Make kopiah anu geus 10 tahun lecek tina hideung jadi bodas. Disangkana itu ketawaduan. Pecinya itu lecek, super lecek, coklat keputih-putihan. Tapi terselip dalam dirinya bahwa itu peci dipakai terus. Artinya ahli sholat. Nah, khawatir itu menjadi masoliyah syaitan, menjadi pintu-pintu masuk setan kepada dirinya. Merasa bahwa dia telah lama beribadah, telah lama bertobat, telah lama menjadi orang baik, dan itu adalah jebakan setan yang paling susah dilawan oleh orang soleh. Ibnu Qayyim menyebutkan, inna makaidah syaitan, sesungguhnya trap, jebakan-jebakan setan itu bertingkat-tingkat, dan setan tidak pernah putus asa menggelincirkan kita. Pertama, digoda manusia dengan perkara-perkara musyrik. Kalau masih kuat, digoda dengan perkara-perkara yang dengan perkara haram. Disuruh nyembah patung atau arca kapekong, tidak akan mau. Mana mungkin saya menyembah kapekong, menyembah patung Semar, menyembah arca apalah, nggak mungkin. Saya orang iman, orang tauhid. Setan tidak putus, digoda dengan yang haram. Yang haram. Udahlah, kalau pindah agama kan berat, atau menyembah batu juga berat. Ya udah, ini ada yang haram, digoda dengan yang haram-haram. Kalau itu juga tidak mempan, digoda dengan yang makruh-makruh. Dia makruh baiklah. Yang makruh nggak mempan, digoda dengan yang mubah-mubah. Yang halal tapi ditinggalkan lebih baik. Yang halal tapi kalau dia menjaga diri lebih mulia, lebih bermartabat di sisi Allah Ta'ala. Kalau itu masih nggak mempan juga, dan dia tetap menjadi abdul soleh, maka setan terus menggodanya untuk menjadi orang yang ujub. Dan ujian terbesar, ujian terberat orang-orang soleh adalah al-ujbu, rasa ujub, merasa diri sudah baik, merasa diri lebih baik dari orang lain. Karena itu adalah sifat dasar dan jenial dari iblis. Ketika dia mengatakan, ana khairu minhu, ya Allah, aku lebih baik dari Adam. Nah, itulah kesombongan, merasa diri lebih baik. Kalau di hati itu namanya ujub, tapi kalau terungkap namanya sombong. Kalau dalam diri kita lebih baik dari orang lain dalam segala hal, itu adalah ujub. Maka ini godaan orang-orang soleh yang suka ke masjid, yang suka tilawah, yang suka zikir, yang suka berbuat baik. Musuh terbesar mereka adalah sifat ujub. Dan ujub itu menghapus pahala yang baru dilakukan. Kalau syirik itu menghapus seluruh pahala, kalau ujub dan riya itu menghapus pahala yang baru dikerjakan. Tidak menghapus semuanya, karena ujub dan riya masuk kategori syirik kecil, hanya menghapus dosa yang baru dilakukan. Tapi kan rugi juga. Kita sudah lama menjadi ahli masjid, tapi merasa menjadi ahli masjid, maka ahli masjid kita hapus pahalanya. Kalau ini kajarga itu ujub, yang ujub. Yang mana? Yang tidak itu. Kajarga. Oh, itu riya. Itu ujub. Termasuk ujub juga. Karena riya dan ujub itu adi lancet. Adi nanti ujub, lancet riya. Kan kali ulah nami barangkali, ujub, riya. Itu kata adi. Ada nanti di hadisnya di sini bahwa orang yang pertama kali akan Allah seret ke neraka itu 3 orang. Yang pertama adalah dzu ilmin, orang alim, ulama. Yang kedua adalah al-munfik, ahli sedekah, ahli infak. Dan yang ketiga adalah al-mujahid, al-muqatil,
orang yang berjihad fisabilillah. Dalam riwayat lain ada mujahidnya diganti dengan qari Al-Quran. Lalu Allah mendebat mereka. Ketika digiring ke neraka kan protes, ya Allah, saya dulu kan berjihad. Kata Allah, jihad untuk siapa kamu? Ya untukmu. Kadzabta, dusta kamu. Kamu jihad untuk disebut pejuang dan pahlawan, dan kau sudah dapatkan kehormatan itu. Yang kedua, al-munfiq, al-mutasaddiq, yang bersedekah. Ya Allah, dulu kan saya ahli sedekah. Kamu sedekah untuk siapa? Untukmu. Kadzabta, dusta kamu. Kamu sedekah untuk disebut dermawan, dan kau sudah mendapatkan keistimewaan itu. Lalu ulama sama, dia juga protes, ya Allah, kenapa saya di sini? Padahal dulu aku adalah orang yang mencerahkan manusia. Lalu Allah menimpali, kamu untuk apa? Seperti itu. Untukmu ya Allah. Bal kadzabta, dusta kamu. Kamu ingin disebut sebagai orang alim dan ulama. Kau sudah mendapatkan seluruh keistimewaan itu. Fasilitas dari orang-orang yang mencintaimu, kehormatan, kedudukan dari orang-orang yang menyanjungmu, dan kamu tidak pernah menjadi ulama untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka diseret mereka ke dalam neraka. Dan riwayat lain masih Bukhari, para ulama itu nanti akan ketemu dengan orang-orang yang diajaknya. Ayo pelami sadayana orang ke masjid. Ayo pelami sadayana orang berbuat baik dan cegah kemungkaran. Ketika ada pengikutnya yang masuk neraka, dia protes. Ajengan, nah ya di dia. Gitu bahasa hadisnya gitu. 5 tahun kenapa ada di sini? Jawaban dia apa? Ya kang gitu. Kapungkur abdi teh kan nyaram sarerea untuk berbuat maksiat, tapi aku mendatanginya. Kuntu nahaitukum an syai'in atibihi wa amartu syai'an wa ma'atibihi. Tak itu jangan kita kapungkur tanya itu miwarang kana kasayan, tapi abdi teu aya dina kasayan eta. Terus abdi kapungkur nyarang tina keburukan, tapi abdi pangheula di dinya. Aya di dinya. Jadi kayak para ulama ku pengikut nanti dituturkeun anu babarengan masuk neraka. Ditanya gitu. Ajengan, nah aya di dieu. Pertanyaannya begitu spesifik pertanyaannya. Kenapa Anda di sini? Bukankah dulu Anda adalah seorang alim, seorang ulama? Kalau yang munfik dengan yang mujahid tidak disebutkan kisah ini, tapi yang ulama disebutkan spesifik bahwa pengikutnya nanti akan mendakwa dia. Itulah beratnya menyampaikan pesan agama. Tetapi ada penjelasan dari para ulama. Yang dimaksud di situ adalah dia dengan sengaja melanggarnya. Kalau tidak sengaja dan itu kelemahannya beda lagi ceritanya. Dan dia bertaubat kepada Allah, Allah ampuni. Karena kalau itu yang jadi pertimbangan, tidak akan ada orang yang mau berdakwah. Kata Imam Hasan Al-Basri, andaikan setiap orang takut menyampaikan dakwah karena takut dia didakwa atas dakwahnya yang tidak dia lakukan, tidak akan ada orang yang mau berdakwah. Sehingga firman Allah Ta'ala dalam surat Shaf, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh kebencian Allah bagi orang yang mengatakan A namun dia tidak melakukannya. Itu bukan terkait orang yang mendakwahkan agama lalu melanggarnya, bukan itu. Dan juga tidak terkait dengan orang yang mengajak kebaikan lalu dia tidak melakukan, bukan tentang itu. Itu salah kaprah, salah tafsir. Kita ngaji itu pakai syarah dan itu. Yang dimaksud ayat itu adalah orang-orang munafik dulu selalu meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kapan jihad? Kapan jihad? Kita sudah tidak kuat ini dengan orang-orang kafir Quraisy. Kita sudah tidak kuat dengan musuh-musuh. Kapan jihad ya Rasul? Nanya terus saban poe ka Rasul iraha jihad. Ketika jihad difardukan, orang munafik nu pangheula naleos. Atunya sumangga gitu masih mangga telangku bari naleos.
yatawallawun, yatakhallafun, itsaqaltum 'alal ard. Banyak ayat tuh mengupas orang munafik. Orang yang paling berat untuk bangun dari duduknya orang munafik. Ketika jihad dikumandangkan, orang yang pertama kali ngaleos ketika Allah pardukan jihad orang munafik. Padahal sebelumnya saban poe nanya ke irah jihad. Itu ayat sababun nuzulnya itu. Dan berkenaan dengan itu, bukan sama sekali berkenaan dengan orang yang berdakwah lalu dia belum bisa melakukan apa yang dia dakwahkan. Jadi tidak ada halangan Pak, kita berdakwah silahkan. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku meskipun sepotong ayat. Bukan ayat dipotong, bukan maksud potong itu satu ayat disampaikan. Dan kalau kita meniru cara sahabat, mereka itu selalu, kami tidak pernah beranjak dan beralih dalam belajar, dalam beramal, dalam menyampaikan kecuali 5 ayat. Makanya diceritakan para sahabat menamatkan Al-Baqarah 10 tahun membaca, menghafal, mentadaburi, mentafakuri, mengamalkan, lalu beranjak ke ayat berikutnya, beranjak. Itu metode sahabat. Kami tidak beranjak khams ayat, 5 ayat. 10 tahun dalam satu surat Al-Baqarah saja itu 10 tahun sampai bisa mengamalkannya, menghafalkannya, mentadaburi dan memahami maknanya. Jadi kalau hidup 50 tahun berarti ya tinggal dihitung saja berapa yang ditamat. Tapi kalau sahabat yang alim dan punya kecerdasan lebih cepat dari itu, seperti Ibnu Abbas dan para sahabat-sahabat kiram, al-kibar, itu lebih cepat. Namun prinsip mereka, kami tidak beranjak kecuali 5 ayat dan dapat kami laksanakan. Nah, itu mungkin beberapa hadis terkait dengan bab kesombongan. Mungkin cukup sampai sekian ya. Hadis berikutnya tentang tema lain ya, tentang manin tasoro min zulmi, orang yang membela diri ketika dizolimi. Tapi itu nanti karena hadisnya panjang. Dan Allah wa yakum ajmain. Allahu waliyyu taufiq. Wallahu ta'ala bisawab wa ta'ala bimuradihi wa taufiquna illa billah. Wallahu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.